Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari Kota Real Estate. Di sini kami ingin mempresentasikan perencanaan dan analisis pengembangan real estate hunian modern di kawasan Serpong Utara. Bersama saya Muhammad Rizko Hafiz. Saya Wahyu Fakih Hibatullah. Saya Aditya Kusuma. Dalam presentasi ini kita akan mempresentasikan perencanaan dan analisis pengembangan real estate hunian modern di kawasan Serpong Utara. Untuk slide pertama di sini adalah latar belakang. Kita dapat melihat bahwa kawasan di Serpong Utara itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Pertumbuhan ini didukung oleh infrastruktur yang lengkap serta akses jalan tol dan transportasi publik seperti KRL yang memudahkan mobilitas masyarakat. Dan selain itu, kawasan ini juga didominasi oleh penduduk usia produktif, khususnya rentang usia 25 sampai 40 tahun, yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap hunian. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun demikian, terdapat tantangan yang harus diperhatikan, yaitu kenaikan harga lahan yang cukup signifikan serta kemacetan yang semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan kawasan. Lalu selanjutnya kita masuk dalam tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan perumahan konvensional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian modern yang nyaman. Proyek ini secara khusus menyasar segmen keluarga muda dan para pekerja urban yang membutuhkan tempat tinggal strategis dengan akses mudah ke pusat aktivitas. Lalu selain itu, sebagai tempat tinggal, proyek ini juga dirancang untuk memberikan nilai investasi jangka panjang, sehingga nanti tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga dapat menjadi aset yang menguntungkan bagi pemiliknya di masa depan. Lalu untuk jenis perumahan yang kami pilih di sini kami merencanakan dalam proyek ini adalah perumahan konvensional dengan konsep rumah tapak atau landed house, yang mana nantinya rumah ini dibangun secara permanen di atas tanah yang dimiliki langsung oleh penghuninya, yang dimana perumahan jenis itu umumnya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, sistem drainase, serta tata ruang yang tertata dengan baik. Dan perumahan konvensional juga dipilih karena menjadi pilihan utama masyarakat karena perumahan jenis ini menawarkan kenyamanan, privasi, dan kepemilikan aset tanah secara langsung. Lalu juga konsep ini dinilai sangat sesuai untuk dikembangkan di kawasan Serpong Utara yang memiliki permintaan tinggi terhadap hunian tapak. Selanjutnya, spesifikasi produk dalam proyek ini ditawarkan terdiri dari beberapa tipe rumah. Kami menawarkan tipe 45/72 dan tipe 60/90. Kedua ini mengusung desain minimalis modern yang sangat diminati oleh masyarakat banyak, khususnya kalangan muda. Rumah-rumah ini dirancang memiliki 2 hingga 3 kamar tidur, sehingga nantinya cukup fleksibel untuk berbagai kebutuhan keluarga. Selain itu, perumahan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti taman, adanya tempat ibadah, sistem keamanan yang memadai guna menciptakan lingkungan hunian yang nyaman, aman, dan layak huni. Selanjutnya kita masuk dalam analisis makro dalam pengembangan proyek ini. Bisa dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu kondisi eksternal yang mengaruhi pengembangan perumahan. Lokasi Serpong Utara ini dinilai sangat strategis karena yang pertama berdekatan dengan Jakarta sebagai ibu kota dan sehingga memiliki daya tarik tinggi terhadap masyarakat urban. Lalu infrastruktur yang lengkap serta pertumbuhan sektor sektor properti yang terus meningkat menjadi faktor pendukung. Bahkan harga properti ini di kawasan ini mengalami kenaikan sehingga sekitar 8 hingga 12% per tahunnya, yang menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan. Namun di sisi lain, terdapat juga kendala seperti kemacetan dan kenaikan harga lahan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan proyek ini. Lalu selanjutnya di sini ada analisis mikro yang dimana analisis ini tuh lebih berfokus pada kondisi spesifik di sekitar lokasi proyek. Yang mana perumahan ini direncanakan berada di kawasan Serpong Utara, berdekatan dengan Villa Melati Mas, yang merupakan area hunian yang sudah berkembang. Lokasi ini memiliki akses yang mudah ke jalan tol dan transportasi KRL, sehingga memudahkan mobilitas penghuni. Selain itu, kedekatannya dengan kawasan BSD dan juga Alam Sutra ini menjadi nilai tambah karena kedua area tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan fasilitas modern. Dan di sekitar lokasi ini juga nantinya tersedia berbagai fasilitas umum yang mendukung kehidupan sehari-hari. Namun terdapat juga kendala seperti tingkat kepadatan yang cukup tinggi serta harga lahan yang relatif mahal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan proyek ini. Oke, setelah analisis tadi ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama ada akses yang mudah karena cukup
di tengah-tengah kota. Selanjutnya fasilitas yang akan kita sediakan cukup lengkap. Yang selanjutnya daya belinya tinggi, dan yang terakhir lingkungannya aman. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama kemacetan yang semakin tinggi karena semakin padat. Selanjutnya harga jualnya tinggi, dan yang terakhir lahannya terbatas. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan yang pertama, lokasinya strategis seperti yang tadi dibilang, di tengah-tengah kota, lingkungannya matang karena sekitarnya juga udah ada perumahan-perumahan yang sudah ada lebih dulu. Yang terakhir, akses komuternya kuat karena cukup gampang jangkauannya ke tol ataupun ke stasiun kereta api. Kelemahannya, yang pertama, persaingannya tinggi karena sudah lebih dulu banyak developer-developer yang lebih kuat. Selanjutnya, kawasannya sudah cukup padat. Dan yang terakhir, harga lahannya lumayan cukup mahal. Selanjutnya, opportunity, peluangnya, permintaan huniannya cukup tinggi, alternatif hunian di BSD karena uh, harga untuk Alam Sutra lebih mahal, begitupun di area BSD yang pusatnya ataupun di Bintaro. Dan yang terakhir ada nilai properti. Selanjutnya, ancamannya, yang pertama, seperti tadi bilang, ada developer-developer yang lebih besar, banyak kompetitornya. Developer besar, selanjutnya developer besar. Yang ketiga, suku bunga KPR yang akan mempengaruhi harganya. Dan yang terakhir ada kemacetan yang semakin padat. Selanjutnya ada analisis Porter's Five Forces. Yang pertama persaingan. Persaingannya cukup ketat karena antar developer kawasan Serpong Utara termasuk tinggi karena banyak proyek perumahan yang sudah dikembangkan oleh developer besar sebelumnya. Ini juga akan mempengaruhi produk yang akan kita buat. Selanjutnya ada supplier atau pemasok. Ketersediaan lahan di kawasan Serpong semakin terbatas sementara permintaan terus meningkat. Ini menyebabkan harga tanah jadi semakin tinggi dan semakin naik. Selanjutnya ada buyer atau pembeli. Pembeli cukup banyak pilihan perumahan di kawasan yang akan kita bangun, sehingga dapat membandingkan harga, lokasi, maupun fasilitas yang ada. Hal ini memberikan daya tawar tertentu pada konsumen. Yang keempat ada substitusi. Alternatif hunian seperti apartemen, kontrakan, atau kos dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, tetapi rumah tapak masih lebih diminati karena memberikan kenyamanan, privasi, dan nilai investasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada new entrant, pendatang baru. Masuk ke industri properti membutuhkan modal yang besar serta proses perizinan yang cukup kompleks. Selain itu, diperlukan pengalaman dan jaringan yang kuat untuk dapat bersaing. Hal ini membuat pendatang baru sulit untuk masuk ke pasar. Nah, tadi power of suppliernya itu termasuk tinggi, power of buyers sedang, trade of substitutes itu sedang, rivalry among competitors lumayan cukup tinggi, dan yang terakhir trade of new entrants itu rendah. Jadi rata-ratanya cukup tinggi sebenarnya, tetapi karena balik lagi banyaknya permintaan, ini masih cukup bisa dijadikan alasan produk ini akan berhasil. Oke, pada slide ini ditampilkan kondisi lahan proyek yang memiliki luas sekitar 31.000 meter persegi. Namun dalam perencanaan awal pengembangan difokuskan pada sekitar 1 hektar terlebih dahulu agar lebih optimal dan terkontrol. Lahan ini memiliki status yang legal yang jelas yaitu SHGB serta berada dalam zona perumahan sehingga sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian. Hal ini menjadi keunggulan karena tidak memerlukan perubahan fungsi lahan yang rumit. Dari sisi perencanaan, pembagian lahan dirancang sekitar 60% untuk unit hunian dan 40% untuk fasilitas pendukung seperti jalan, taman, dan ruang terbuka hijau. Pembagian ini penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tidak terlalu padat, serta memiliki kualitas hidup yang baik bagi penghuni. Dengan perencanaan land use yang seimbang, proyek ini diharapkan tidak hanya menarik dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki nilai tambahan dari sisi kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan. Oke, slide berikutnya. Feasibility study. Market sangat layak, teknikal sangat layak, finansial layak, environment berkelanjutan. Berdasarkan analisis kelayakan, proses ini dinilai layak dari berbagai aspek. Dari sisi pasar, permintaan masih tinggi.
Dari sisi teknis, pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi lahan yang mendukung, dan dari sisi finansial, proyek ini memiliki potensi keuntungan yang cukup baik. Sehingga secara keseluruhan, proyek ini feasible untuk dikembangkan. Strategi marketing, target keluarga muda dan pekerja urban. Fokus kita hunian modern dan nyaman. Value lokasi strategis, lokasi aman, dan harga kompetitif plus fasilitas lengkap. Branding modern life living. Strategi pemasaran proyek ini difokuskan pada keluarga muda dan pekerja urban yang membutuhkan hunian nyaman dengan akses yang baik. Produk diposisikan sebagai perumahan modern dengan desain minimalis yang sesuai dengan gaya hidup saat ini. Nilai jual utama terletak pada lokasi yang strategis, lingkungan yang aman, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan penghuni. Selain itu, harga ditetapkan secara kompetitif agar mampu bersaing dengan proyek lain di kawasan Serpong. Dengan strategi ini diharapkan proyek dapat menarik minat pasar dan meningkatkan daya serap unit secara optimal. Oke, masuk ke struktur developer. Jadi ada direktur utama, manajer proyek, perencanaan dan desain, konstruksi, marketing and sales, keuangan, legal, dan perizinan. Struktur perusahaan developer pada ini dipimpin oleh direktur utama yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan keputusan strategis secara keseluruhan. Di bawahnya terdapat manajer proyek yang berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Divisi perencanaan dan desain bertugas menyusun konsep, layout, serta gambar kerja proyek. Divisi konstruksi bertanggung jawab terhadap proses pembangunan di lapangan hingga proyek selesai. Lalu selanjutnya divisi marketing dan sales berfokus pada strategi pemasaran serta penjualan unit. Divisi keuangan mengelola anggaran dan arus kas proyek, sedangkan divisi legal dan perizinan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesimpulan, proyek perumahan di dekat Villa Melati Mas memiliki potensi yang cukup kuat untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh lokasi yang strategis di kawasan Serpong Utara yang merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek dan terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti jalan tol, transport publik, serta fasilitas umum yang lengkap menjadikan kawasan ini semakin menarik sebagai lokasi hunian. Dari sisi pasar, tingginya jumlah penduduk di usia produktif menunjukkan bahwa permintaan hunian masih cukup besar, khususnya untuk keluarga muda dan pekerja urban. Kondisi ini diperkuat dengan daya beli masyarakat yang relatif baik, sehingga proyek perumahan memiliki peluang dan untuk terserap pasar. Meskipun terdapat tantangan seperti harga lahan yang tinggi dan tingkat persaingan yang cukup ketat, hal tersebut masih bisa diatasi dengan konsep produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, baik dari aspek pasar, teknis, maupun finansial, proyek ini dinilai layak untuk dikembangkan dengan perencanaan yang tepat. Proyek ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hunian, tapi juga memiliki potensial investasi yang menjanjikan dalam jangka panjang bagi developer maupun investor. Oke, masuk ke penutup. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, proyek perumahan di kawasan Serpong Utara menunjukkan potensi yang cukup kuat untuk dikembangkan. Lokasi yang strategis serta didukung oleh perkembangan wilayah yang pesat menjadi faktor utama yang mendorong kelayakan proyek ini. Meskipun terdapat tantangan seperti tingginya persaingan dan harga lahan, peluang pasar yang besar tetap memberikan ruang bagi proyek ini bersaing dengan konsep yang tepat dan pengelolaan yang baik. Proyek ini memiliki kemungkinan untuk berhasil di pasar. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Oleh karena itu, proyek ini dapat menjadi peluang yang menarik untuk dikembangkan ke depannya. Mungkin sekian dari kelompok 10 presentasi yang kami ini. Terima kasih.